SMA Negeri 1 Jakarta. Jaya, 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 luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMA Negeri 104 Jakarta Timur, dan di sini ada kegiatan untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang, sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 104 Jakarta, Bapak Solo SPD. Yang kami hormati para wakil SMA Negeri 104 Jakarta, wakil kurikulum, wakil kesiswaan, dan wakil sarana dan prasarana juga kehumasan. Yang kami hormati pula pembicara kita pada hari ini, Ibu Retno Listianti, SPD MSI, selaku pembicara yang nantinya akan menemani kita selama beberapa jam ke depan. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Yang kami hormati pula seluruh Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SMA Negeri 104 Jakarta yang kami hormati dan kami banggakan. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera semua. Yang terhormat Ibu Retno SPD MSI, langsung kita, Bapak Ibu, rekan guru dan tenaga pendidikan dan kami hormati dan banggakan, serta tim Mediola yang hadir. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama dengan Ibu Retno, mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Pertama, kami ucapkan terima kasih Ibu atas berkenan Ibu mendidik kami, memberikan arahan bimbingan kepada kami semua Bu terkait dengan pelatihan implementasi sekolah ramah anak. Terus saja Bu, dengan adanya berbagai fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, kami sebagai pendidik itu ada was-was. Maksudnya baik, tapi ternyata penerimaan tidak baik. Bahkan kami sering hampir berantem dengan orang tua, karena memang ada sedikit miskomunikasi antara orang tua. Namanya wali kelas itu tanggung jawabnya kan seperti orang tuanya juga, karena kan sudah diberi amanah untuk membimbing, melatih, mengarahkan anaknya. Tapi karena berbagai permasalahan yang begitu kompleks, akhirnya malah bernegatif dengan kita sama anaknya, agar anaknya bisa sekolah dengan baik, hasilnya juga baik untuk masa depannya. Tapi ternyata kadang-kadang orang tua itu salah persepsi, ya kan, sebenarnya saya malah hampir kalau diikuti hampir berantem Bu. Seperti itu kami mohon penguatan dari Ibu bagaimana agar kita Bapak Ibu itu diberi trik strategi agar orang tua itu memahami apa yang kami maksudkan, hanya semata-mata untuk meningkatkan prestasi peserta didik di SMA Jakarta ini, sehingga tidak ada permasalahan lagi. Dan juga memang Ibu tentu karena Ibu guru juga ya Bu ya, pasti kalau guru itu ya namanya panggilan Bu ya, tidak semua bisa jadi guru. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesabaran yang lebih, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan bangsanya. Amin. Tadi Bu, terima kasih. Mohon bimbingan kami untuk kami agar bisa melaksanakan tugas mulia ini, memastikan bahwa anak dan sekolah di sini itu selamat sampai lulus dan sampai mendapatkan masa depan yang lebih gembira. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Baiklah, kita sambutlah Ibu Retno Listianti, pembicara kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara kita sebenarnya ya ketika kekerasan-kekerasan terus terjadi? Nah, itu sebenarnya apa yang belum tepat dalam pengasuhan dan pendisiplinan kita. Ya, anak-anak kita tuh selama ini ya dia punya potensi bisa jadi korban, tapi bisa jadi pelaku kekerasan. Dan ini ganggu sebenarnya kesehatan mental anak-anak kita. Lalu bagaimana kita mengubah kondisi-kondisi ini? Karena mungkin secara nggak sadar,
sebenarnya kita juga ngelakuin ke anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat perilaku yang terlihat, mungkin anak-anak dengan kondisi kesehatan mental yang tidak baik, tapi dia terlihat tersenyum, tapi ada anak yang mudah menangis, tantrum atau ngamuk gitu lah ya kata orang gitu ya, melawan, tapi ada hal yang tersembunyi sebenarnya, yang sebenarnya kita nggak tahu gitu. Dia butuh dilindungi misalnya, dia merasa malu, dia butuh rasa aman. Nah, ini hal-hal yang mungkin nggak kelihatan. Nah, perilaku anak adalah sesuatu yang dapat dipahami, bisa dicari tahu, dan ya respon orang tua atau orang dewasa di sekitar anak itu tinggal seperti apa responnya. Tapi orang dewasa responnya pasti kebentuk karena masa lalu. Misalnya, dulu dibesarkan dengan kekerasan. Tiap hari dimaki dan dicaci. Kalau salah dipukul, dimaki, dicaci. Anak yang dibesarkan dengan begitu nyampe sekolahan, ketemu teman-teman sebaya, dia akan cari yang paling lemah dari dirinya. Untuk apa? Melampiaskan rasa sakit dia di rumah. Karena dia nggak bisa balas orang tuanya. Nah, ini yang kemudian ketika sekolah melakukan tindakan yang sama, melakukan kekerasan juga, maka yang terjadi anak ini belajar, oh gitu ya cara memperlakukan orang lain yang salah, orang lain yang tidak nurut atau tidak sesuai dengan kemauan kita. Jadi harus dipukul, harus dimaki, harus dicaci. Anak jadi belajar begitu. Ini akhirnya seperti sebuah siklus yang nggak putus-putus. Anak ini kalau punya anak atau dia jadi guru punya murid, dia akan lakukan kekerasan. Nah, anaknya juga akan melakukan hal yang sama kepada cicit kita gitu loh. Pada cucu kita akan lakukan pada cicit kita. Nah, ini yang mau kita putus ya, kekerasan ini. Karena seringkali kalau saya ke daerah, guru-guru tuh selalu ngomong, anak sekarang lembek bu, cengeng, nggak pernah dipukul. Emang dulu bapak suka dipukul? Bukan cuma dipukul, bahkan ditendang, ditampar, pokoknya penuh dengan kekerasan lah ya. Lalu saya bilang, bapak nggak lapor orang tua digituin di sekolahan? Lapor bu, tapi malah ditambahin. Oh, berarti kan 2 pengasuhan buruk. Lalu bapak menganggap apakah sekarang bapak merasa sukses jadinya setelah dipukuli itu? Oh iya, dia salah satu guru dalam sebuah pertemuan lah yang dilakukan oleh Kemendikbudristek lah, sebuah acara di daerah. Terus saya bilang, bapak ketika dipukul bapak merasa nggak? Rasa sakit tidak cuma di fisik tapi juga di perasaan hati bapak. Ya sesaat aja, tapi saya berpikir ya dengan begini akan saya menjadi kuat. Oke, apakah bapak yakin anak-anak bapak kalau dipukulin terus itu akan kuat? Iya, bapak memukul anak-anak bapak atas dasar apa? Kasih sayang. Apakah anak bapak ingat kasih sayangnya? Atau ingat pukulannya, ingat sakitnya? Nah, dia agak bingung sendiri sampai saya petik. Bapak nggak ada riset di muka bumi ini yang menyebutkan bahwa kekerasan berdampak baik pada tumbuh kembang anak dan kesuksesan seseorang. Kalau bapak tidak pernah mengalami semua itu, saya rasa bapak udah jadi kepala dinas pendidikan. Bukan jadi guru aja, bapak udah akan jadi pejabat tinggi. Tapi potensi bapak itu nggak berkembang karena berbagai kekerasan. Jadi tidak membenarkan kekerasan, bahkan untuk mendisiplinkan. Nah, kenapa hukuman itu sebaiknya tidak digunakan kata hukuman? Bapak Ibu, tindakan yang diberikan guru, hukuman ini kan definisinya ini ya. Tindakan yang diberikan guru atau orang tua atau orang dewasa pada anak sehingga anak itu bisa berperilaku seperti yang kita inginkan. Nah, yang menyebabkan rasa sakit secara fisik atau emosional atau kedua-duanya. Orang yang dipukul mungkin sakit fisiknya hilang sebentar, tapi sakit di hatinya sebenarnya enggak. Ini yang kerap kali sebenarnya cara pandang kita bahwa seolah-olah kalau anak nggak dihukum, itu dia nggak kapok gitu. Nah, memang anak nggak boleh dihukum. Mungkin istilahnya bukan hukuman. Karena dampak hukuman itu begini. Dia punya jangka pendek dan jangka panjang ya Bapak Ibu. Ketika kita baru aja dipukul, atau kita mengalami kekerasan dimaki, kita pasti sedih. Ngerasa rendah diri, apalagi itu dilakukan di hadapan yang lain. Coba aja atasan kita menegur kita tapi di depan rapat, kita pasti juga akan sedih dan merasa rendah diri. Kemudian kemarahan, mengalami mimpi buruk, perilaku positif anak nggak berkembang. Jadi anak-anak yang harusnya tumbuh dengan apa potensi minat bakatnya itu bisa nggak ketemu. Karena tadi dia sibuk dengan perasaan sakitnya. Sakit batin sebenarnya
yang terus-menerus ada di hati kita, itu lama-lama rasa sakit itu akan jadi sampah. Coba sampah nggak dibawa keluar deh, di dalam terus, lama-lama dia busuk. Ketika dia busuk, dia akan jadi racun. Nah, begitupun rasa sakit, gitu ya, rasa merasa marah, ya, secara psikologi. Kalau jangka panjang, anak jadi nggak percaya diri. Ada anak-anak yang saya ketemu sama seorang ibu, ini lagi jadi di sekolahan nih, di salah satu ada kasus. Terus saya tanya, ini ada 3 ibu. Ibu, coba terakhir kali ibu meluk anak ibu kapan ya? Ini anaknya SMP ya, ada umurnya 13 dan 14. Mikir lama, berarti udah lama nggak meluk kan? Ibu nggak ingat kapan terakhir meluk? Enggak. Padahal tuh ya, anak nakal sama anak nurut. Anak nurut itu pasti anak yang sering dapat perhatian kita, dipeluk, paling nggak dipeluk, sentuhan kulit sama kulit, nggak usah banyak macam-macam. Seringlah memeluk anak kita nurut sama kita. Coba aja, memang meluk anak tuh bayar, enggak kan? Memang anak nolak dipeluk, nggak ada anak nolak dipeluk. Sampai gede, anak tuh pasti senang dipeluk. Anak saya udah punya cucu aja, kalau anak saya datang, ya dia suka peluk-peluk saya gitu. Artinya semua anak suka dipeluk. Terus pertanyaan saya yang kedua, Ibu, kalau menurut Ibu sama Bapak nih, anak-anak ini, anak Ibu Bapak ini yang sedang punya masalah ini, saya tanya, apa keistimewaannya? Maksud saya kelebihannya. Itu mikir banget. Ada satu ibu bilang gini, yang ini sempat nyebut walau susah, tapi waktu saya ngomong kekurangannya, wah cepat banget. Tapi begitu ditanya kelebihannya, mikir dia. Ada satu ibu dari 3 itu sampai satu titik nggak menemukan, yang lain masih menemukan walaupun satu. Ibu nggak ketemu, Bu. Enggak, apa ya, kayaknya nggak ada. Astagfirullah, Ibu. Pantas aja anaknya Ibu ya begini. Karena Ibu menstigma dia tuh nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, nggak punya kelebihan apa-apa. Padahal Tuhan tuh adil, Bu. Dia akan ngasih semua kelebihan dan kekurangan pada umatnya. Jadi nggak mungkin nggak ada kelebihan anak Ibu. Nggak nemu, coba. Saking negatifnya tuh si ibu sama si anak. Lu tuh bikin masalah apa lagi lu? Gitu ya, ngomong aja udah kayak gitu sama anaknya. Nih anak udah diem. Bahkan ada satu yang begitu datang, bapaknya langsung nampar si anak. Jadi memang anak-anak yang Ibu bilang berperilaku tidak tepat bagi saya, tapi mungkin bagi Bapak Ibu disebut nakal, adalah anak-anak yang nggak bahagia. Kalau anak itu bahagia, nggak mungkin dia nyakitin orang lain. Coba Ibu deh, kalau Ibu nih bahagia nih, kan kita tuh udah dewasa, bukan dewasa lagi, tuh udah tua ya Bu. Kita itu pasti kita sudah pada titik di mana kita udah tahu kan, apa sih kita itu bisa gini, orang yang bahagia itu pasti ketika jatuh cinta deh, pas jatuh cinta kita semua pasti pada jatuh cinta ya. Pas jatuh cinta, aduh kayaknya semuanya indah gitu kan. Kesenggol, lagi ngelamun kesenggol nih sama temennya lewat. Kalau lagi kesel ya Bu, lu ngapain sih jalan pakai mata dong gitu kan. Tapi giliran kesenggol, sorry gitu kan. Gak apa-apa gitu, dengan senyum, karena lagi bahagia kan. Bapak Ibu, kalau kita lagi nggak bahagia, pelampiasannya ke siapa? Anak kita atau murid kita. Tapi coba kita bahagia jadi guru, kita nggak akan juga ngelakuin kekerasan. Ya ngapain dong kita bahagia juga kan? Nggak perlu lagi nyakitin orang lain, emang kalau orang bahagia. Tapi kalau orang ngerasa nggak bahagia, tersakiti, ya dia akan ngelakuin apapun. Itu mah gampang, begitulah kira-kira kehidupan manusia. Karena itu bisa diukur, walau Bapak Ibu nggak harus jadi psikolog gitu. Nah, nih ya Bapak Ibu, kemampuan anak mengontrol diri dan bertanggung jawab, bahkan kekritisan akan suatu bentuk tindakan tidak berkembang, berkorelasi negatif terhadap tingkat kreativitas anak. Anak jadi nggak kreatif, pengerusuhan, dendam, antisosial, bisa juga dia lari ke narkoba atau ke game online, ya pornografi, bisa kecanduan, cepat melakukan kekerasan fisik jika menghadapi masalah. Semua diselesaikan pakai tangan jadinya. Dia mungkin di depan Bapak Ibu patuh, di belakang belum tentu. Dan kalau kita bicara pendekatan disiplin positif dalam konteks sekolah ramah anak, maka kita mengembangkan perilaku positif anak, mendekatkan anak dengan kita, ya, dengan guru,
dengan orang tua, tidak mengandung kekerasan, memanfaatkan kesalahan menjadi peluang untuk pembelajaran, memotivasi datang ke sekolah misalnya positif, karena menghargai potensi anak, membangun logika, bimbingan yang membangun dan bersifat jangka panjang. Nah, seperti apa? Kita contohkannya Bapak Ibu. Kalau murid-murid Bapak Ibu punya masalah, pasti ada penyebab. Perilaku tidak tepat itu kenapa ya? Mari kita lihat. Perilaku negatif anak bisa disebabkan bagian dari perkembangan. Oh, ini emang masa tumbuh kembangnya seorang anak. Ini emang masa saatnya nih anak kelas 11 bandel-bandelnya. Nah, itu kita pahami itu dulu. Kedua, bisa jadi faktor luar. Ekonomi. Bisa jadi nih, dulu orang tuanya belum bercerai, sekarang bercerai. Mungkin itu juga pukulan bagi dia. Atau dulu orang yang mampu, tapi sejak ayahnya meninggal, semuanya enggak, dijual-jualin. Ibunya juga tidak mandiri secara ekonomi. Itu kan bisa juga. Nah, yang ketiga, memenuhi rasa dimiliki dan bernilai. Nah, ini yang mau kita juga luaskan nih. Dia mencari perhatian, ya. Biasanya menunjukkan kekuasaan siapa gue nih. Karena kan emang eranya eksistensi diri itu. Balas dendam bisa jadi. Sakitnya sama orang tua dipukulin, melampiasnya ke anak yang lebih lemah dari dirinya. Kemudian merasa, ya bisa jadi memang merasa nggak mampu berbuat apa-apa. Nah Bapak Ibu, respon awal terhadap perilaku tidak tepat seorang peserta didik gimana? Pertama, kalau ketika dia bagian dari perkembangan, proses harus dijalani, ya bersabarlah. Kalau dia adalah faktor luar, pengaruh yang belum dapat dikendalikan anak sepenuhnya, ayahnya baru meninggal. Kan anak pada kondisi, ya kita juga harus mengerti. Ada faktor di mana ini anak belum bisa ngendaliin perasaannya, situasinya. Berarti kita dalamilah. Kemudian untuk memenuhi rasa dimiliki, ya berupaya mencapai tujuan dengan cara yang tidak tepat. Ya misalnya si anak melakukan itu, ya kita sadarilah. Jadi ini bersabarlah. Coba kita belajar untuk mendalami dulu. Kemudian sadarilah gitu. Ya menolong anak itu ya dengan cara ya tadi tidak dengan menyakiti sebenarnya. Lanjut. Nah, syarat dalam menerapkan konsekuensi logis itu harus punya hubungan yang baik, bertanya bukan memberi arahan atau nasihat. Next, saya contohkan. Ini Bapak Ibu, contoh mau pakai logika dari penerapan disiplin positif ya. Saya contohkan Bapak Ibu, hukuman itu harus relate. Jadi tadi memberi sanksi. Konsekuensi dari sebuah perbuatan anak yang tidak tepat. Saya contohkan. Biar gampang, ngotorin meja misalnya. Ini anak kok kita lihat pas di kelas. Ini meja kenapa banyak tipeknya ya? Gede-gede kayak ada bekas tulisan. Lalu kita nyebutin. Ini kenapa meja kamu kayak gini? Lalu dia bilang, iya Bu, ini kamu yang tipek. Iya, kenapa? Abis Bu, saya di sini ditulisin. Ani suka sama Bambang. Kok saya nggak mau? Saya kan nggak usah dijodoh-jodohin. Ditulisin, siapa yang nulisin? Yang nulisin disebutin. Ibu namanya siapa? Imas. Ibu? Ani. Iya. Kalau Ibu? Meli. Nah, misalnya Imas yang mejanya kotor ya. Oke, Imas jelasin. Emang siapa Imas yang nulis? Ani. Otomatis kita sebagai guru nanya, Ani beneran? Saya bercanda Bu. Tapi sebenarnya saya nulisnya yang kecil-kecil ini Bu. Yang gede-gede ini. Betul kamu nulis yang gede. Iya Bu, abis kalau kecil di tip X udah saya aja tulis gede. Oke, nah kamu yang tip X, iya. Sampai tip X saya habis Bu gara-gara tulisan gede ini. Nah, kira-kira ini meja, ini salah nggak perbuatan ini? Semua kan dikumpulin yang 3 kan? Ya salah. Sekarang kalau meja kotor gini apa yang harus dilakuin? Dibersihin. Ya udah, kamu bisa bersihin bertiga? Bisa. Tapi ini kan harus pakai minyak Bu, kan ini gede banget. Oke, beberapa waktu yang kamu butuhkan untuk ngebersihin meja ini? 2 hari lah. Ya udah rundingan tuh, minyaknya berapa butuhnya? Kalian berunding kan? Nah, setelah berunding gimana? Ya Bu, 2 hari Bu. Oke, bertanggung jawab terhadap ini, nanti laporkan ke Ibu kalau sudah dibersihkan. Oke, udah. Nah, itu misalnya salah satu nyari. Jadinya memang dia harus bertanggung jawab. Nah, jangan kayak gini. Relate, berhubungan. Konsepsi logis, membersihkan meja yang sudah dikotori kan? Tapi jangan lakukan, kalian bertiga, maju. Berdiri depan kelas, angkat kaki 1. Nggak ada hubungannya kan?
anak tetap nggak menyadari kesalahannya kan? Ya, itu masa lalu, makanya nggak boleh diulangkan ya Bu ya. Itu relate-nya nggak ada, makanya kenapa anak murid kita bandel-bandel? Ya karena kita mengukurnya juga nggak relate. Yang kedua adalah, betul Bu ya, menghormati ya, respect ya Bu ya. Kan tidak tiba-tiba, Mas, kenapa mejanya kotor? Dia udah takut duluan kan? Terbata-bata ngomong, nah itu membentak. Tidak membentak, hukumannya tidak tepat, membentak anak dan langsung menyalahkan. Enggak nanya, siapa yang nulis, siapa yang itu. Kan ada sebab akibat tadi Imas ngelakuin itu. Berikutnya, logis. Yang dibersihkan cuma meja yang dikotorin. Jangan semua meja. Nah udah kebetulan kamu bertiga minyaknya masih banyak, bersihin meja yang lain tuh yang kotor. Ya dia juga nggak akan nyadarin kesalahan, ada kesel. Ya kan Bu, betul ya. Nah kira-kira kalau kita pernah jadi anak ya, Bapak Ibu ya. Tapi anak kita nggak pernah jadi guru dan nggak pernah jadi orang tua. Tapi Bapak Ibu nggak pernah jadi anak. Gimana rasanya ketika itu kita tuh ngalamin ketidakadilan pada saat kita masih kecil. Nah itu juga dirasakan oleh anak-anak kita. Nah oke. Nah itu yang kita kemudian bisa lakukan. Dan yang berikutnya dialogis. Berdiskusi dengan anak mengapa ia melakukan. Berempati. Ya dia jelas tersinggung lah, kamu jodoh-jodohin kan dia nggak mau. Nah jadi ada gitu. Suruh minta maaf juga kan nantinya. Jadi ini yang dia akhirnya bekerja samalah bersihin meja. Jangan sampai gini. Mas ini kenapa mejanya kayak gini? Kamu yang ngotot, yang nipek. Iya Bu. Kamu itu udah ini meja pemerintah, dapat KJP, kamu kotorin, sakitnya bertubi-tubi toh. Ya, itu nggak boleh dilakuin. Ya, kepala sekolah tidak bisa menjadi tim PPK. Kalau dulu Permendikbud 82 atau Pergub 86 itu boleh kepala sekolah masuk dalam tim, di sini enggak. Hanya guru. Tapi bagaimana kalau guru dengan guru terjadi, itu boleh di tim PPK selesaikan. Tapi kalau pelakunya kepala sekolah, nggak mungkin tim PPK yang nyelesain. Jadi harus tim Satgas daerah yang nyelesain. Kalau pelakunya adalah kepala sekolah. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 104 sepertinya sekolah ramah anak. Hanya ketika kita menjadi satu masalah, apakah bisa sanksi kita terapkan kepada anak contoh? Kita sudah membuat anak kita karena ketidakhadiran, karena tidak ikut proses belajar mengajar, kemudian kita sudah memanggil orang tua, bahkan sudah home visit, itu berlaku terus. Mungkin kita karena kekerasan di rumah tangga, juga karena faktor ekonomi, nah itu anak tidak masuk sekolah. Kita ingin sebenarnya anak kita itu berhasil. Proses yang dia ikutkan, sanksi atau ketika anak tidak lulus, sanksi dari atasan. Jadi bagaimana kita mencari solusi yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita ingin anak kita baik, kita ingin anak kita berhasil. Tetapi bantuan kerjasama orang tua mungkin dalam hal ini masih tidak bisa kita harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak SMA itu anak yang sudah mempunyai karakter, yang sudah terbawa. Tetapi kita berjuang juga untuk itu. Seperti Ibu Mayati katakan, kita berjuang semaksimal mungkin walaupun memang di sana sini ada kekurangan. Tetapi di sini saya melihat mungkin untuk nantinya dapat diperbaiki. Besarannya itu pemerintah kadang-kadang lupa bahwa anak itu terdidik dari keluarga. Ya, tetapi pemerintah lupa asal muasal. Kita harus berikan arahan. Apakah ketika ingin menikah diberi arahan bagaimana mendidik anak? Karena di sini latar belakangnya itu kebanyakan adalah keluarga penyebab anak seperti itu. Sehingga ketika kami berjuang untuk
untuk masuk ke keluarga juga, bagaimana mendidik anak. Orang tua sudah membentuk karakter sendiri juga gitu. Dia tetap menjalankan apa yang harus dilakukan gitu. Jadi di sini kemungkinan apakah masukan atau mungkin ibu juga sudah menyadari bahwa masa-masa yang harus kita perbaiki ingin menjadi generasi itu sebenarnya butuh perjuangan. Pertama sekali di keluarga, guru TK juga, SD, SMP, SMA memang waktunya lama, tetapi mudah-mudahan apabila itu mungkin kita berjuang melakukan, mudah-mudahan Indonesia bisa nantinya menjadi generasi emas. Walaupun begitu ya kita tetap berjuang sebisa kita, sehingga walaupun generasi emas belum tercipta, tetapi kemungkinan generasi berikutnya bisa menjadi lebih baik. Sama seperti ibu katakan, disiplinnya bagaimana? Karena disiplin itu pasti waktu yang dipersingkat gitu. Karena apabila nasihat-nasihat saja, itu mungkin mereka hanya ingat 5 tahun kemudian. Tetapi untuk saat ini perlu disiplin tertentu yang mendidik. Kami butuhkan arahan dari ibu, bagaimana yang bisa kami lakukan sehingga dengan waktu yang cepat anak itu bisa berubah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Etno, izin. Tadi saya melihat ada 3 konsep dosa besar pendidikan oleh Pak Menteri. Ada bullying, kekerasan seksual, sama intoleransi. Seperti yang disampaikan oleh Bu Ramayanti, insya Allah di sekolah ini nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengaduan, kanal pengaduan yang jelas melindungi korban dan saksi. Punya nggak sekolah? Bentuknya tidak boleh ruangan, karena nggak akan ada yang ngadu ke ruangan. Karena kan dia terindikasi kalau ngadu akan diancam oleh yang pelaku. Jadi harus bikin barcode yang bisa di-scan anak. Lalu di situ tuh ada Google Form yang bisa anak itu ngadu dia korban atau dia saksi, siapa pelaku, kronologi kejadiannya seperti apa. Kalau Bapak Ibu membuka kanal begitu dan meyakini bahwa anak-anak itu dilindungi dan kasusnya diselesaikan, mungkin anak berani ngadu. Jadi tidak ada, bukan berarti nggak ada peristiwanya. Karena portal pengaduannya apakah sudah menjamin keselamatan korban, keselamatan saksi, gitu. Jadi boleh dicoba setelah ini karena sudah ada. Kalau punya tim PPK, satu sekolah berarti kalau masih bentuknya Satgas itu merujuk pada Pergub 86, itu keliru. Jadi harus kembali ke tim PPK-nya Permendikbud 46 tahun 2023. Lalu setelah tim PPK terbentuk, kan ini ada orang tua juga. Lalu membuka kanal pengaduan. Nah, kanal pengaduannya bisa secara online. Karena anak-anak mungkin mau ngadunya kalau lagi di rumah, di kamarnya, malam-malam. Nah, di sini barulah kita bisa tahu benar nggak pernyataan Bapak Ibu bahwa nggak ada kasus. Karena kanal pengaduan itu menjadi sebuah indikator. Nah, yang kedua adalah Bapak Ibu. Nah, kita kemudian ketika membentuk tim PPK, Bapak Ibu, tadi 2 kasus yang diceritakan, yang semuanya berasal dari rumah, tapi menjadi berperilaku negatif di sekolah, kan jadi menimbulkan masalah. Lalu bagaimana? Karena kita tidak bisa punya ruang untuk masuk ke dalam ranah keluarga. Nah, Permendikbud ini ada ketentuan yang jelas menyebut perintah pada pemerintah kolaborasi dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah nanti membentuk Satgas yang terdiri Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian juga ada lembaga terkait ya, lembaga terkait dengan anak. Nah, kalau ini sudah kebentuk, sebenarnya pemerintah daerah itu punya yang kemudian Bapak Ibu tuh merujuk, tim PPK merujuk, ini ada masalah, kami tak sanggup menyelesaikan. Oleh karena itu memohon tim
ada kolaborasi dibantu. Nah, Bapak Ibu mungkin belum pernah mendengar Pusat PPA, itu singkatan dari itu UPTD milik pemerintah DKI, Pusat Perlindungan pusatnya yang pertama pusat, jadi ada 3 ya, Perlindungan Perempuan dan Anak. DKI Jakarta, kantornya tuh di Pulau Gadung sebenarnya, tapi di setiap kecamatan itu ada. Di situ melapor, punya konselor, dan juga mereka punya psikolog. Nah, jadi Bapak Ibu laporkan dengan cara dirujuk. Ada anak dengan kondisi begini, kalau udah ceritakan di situ, mohon pihak Sudin PPAPP dan Pusat PPA itu menyelesaikan. Nah, mereka nanti urusannya ngurusin orang tua. Karena anak ini kita ubah pun, tapi pengasuhannya masih sama, ya masih akan terjadi. Pemulihan psikologi itu bisa dibantu, ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jadi ini tim PPK-nya harus kebentuk. Yang kedua, tim PPK masalah-masalahnya harus diselesaikan tadi, dan kalau tidak mampu menyelesaikan di dalam, beri rujukan. Yang kedua adalah, jadi ini harus lintas dinas, dan Permendikbud ini sudah memberi ruang lintas dinas. Kemudian tadi, anak ini kalau gitu dikeluarin, tapi nggak boleh ngeluarin. 1, Bapak Ibu, tidak ada anak yang tidak bisa diberi konsekuensi dari sebuah perbuatan. Kalau emang dia jarang masuk sekolah, nggak bisa jawab, ya nggak naik kelas, itu kan hak Bapak Ibu. Dan hak Bapak Ibu Dewan Guru itu dijamin dalam Undang-Undang 14 2005 tentang guru dan dosen. Nih ya Bapak Ibu, ini yang suka keliru kita. Jadi Bapak Ibu, ketika tim PPK menangani nanti, keputusan tim PPK, misalnya memindahkan anak ke satuan pendidikan lain, bunyinya di sini tuh mengeluarkan istilah adalah memindahkan ke satuan pendidikan lain. Nah, memindahkan ke satuan pendidikan lain nanti harus dipenuhi hak anak pendidikannya ini oleh dinas pendidikan. Jadi harus lapor ke pihak dinas pendidikan untuk mencarikan sekolah yang baru. Nah, ini yang disebut kenapa tim Satgas dan tim PPK ini jadi bisa kolaborasi. Nah, si dinas, jadi gini caranya. Bapak Ibu setelah tim PPK membahas, oh ya ini anak anak ini tidak naik kelas, misalnya, ini nggak perlu tim ya. Cukup Bapak Ibu, keputusan Dewan Guru aja. Bapak Ibu tuh punya hak prerogatif yang nggak bisa diganggu gugat siapapun, bahkan nggak bisa di PT UN kan. Selama Bapak Ibu benar melakukannya, maka 1, memberikan nilai. Itu hak Bapak Ibu, nggak bisa diintervensi siapapun, asal caranya benar. Yang kedua adalah hak Bapak Ibu memberi sanksi. Bahkan PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara, menolak sebuah gugatan kalau berdasarkan keputusan rapat. Jadi kalau rapat Dewan Guru nggak akan mau, karena masa PT UN mau nyalahin semua guru? Nggak bisa. Jadi kalau udah rapat Dewan Guru nggak bisa digugat, nggak bisa diinikan ke pengadilan. Nah, kira-kira seperti itu jawaban saya. Saya kembalikan ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kurangnya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Semoga kita dapat mengimplementasikan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Kita cukupkan dan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Oke, baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 1 Jakarta, jaya, 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 luar biasa. Oke ya, demikian ya video ini. Ya tadi banyak pertanyaan, guru-gurunya juga menyimak dengan semangat ya. Semoga ada perubahan yang lebih baik untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Demikian ya, jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.